heaven gives us what we need. And no one leaves. Here I'll stay, my home, my people beside me. And when I think of tomorrow, there we are. I'll lead the way, I'll have my people to guide me. We'll build our future together. There we are. Every path leads you back to Where you are. you can find happiness right Where you are. Where you are. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber, ya ini pemenang Putri Indonesia Sulawesi Tenggara 2025. Halo Kak Ruby, apa Liliana Nono. kabar? Unique Face Putri Indonesia. Betul, kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi ya. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, aku Liliana Nono. Aku merupakan Unique Face Putri Indonesia Sulawesi Tenggara 2025. Salam kenal semuanya. Mantap, Unique Face, berarti emang ini cocok nih di modeling ya. Iya, sejauh ini juga pekerjaan aku di modeling, Kak. Modeling Pas ya? banget. Pas banget ya. Wah, sesuai. Oke. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol perkenalan lebih jauh lagi, dan tadi saya sempat diceritain nih sama Lydia bahwa dia ini berawal dari obesitas sebenarnya. Betul Gitu ya. sekali, Kak. Pas lihat fotonya, wah kaget. Mungkin Lydia boleh ceritain jadi. Jadi dulu tuh, Kak, aku sempat 96 kg. 96. 96 kg itu bukan angka yang kecil ya, itu besar banget. Apalagi Iya, waktu iya, itu 5 tahun lalu, berarti pas aku umur 15 tahun. 15 tahun. Itu pas aku umur 15 tahun, Iya. berat badan aku 96 kg. Jadi setiap hari aku tuh selalu mendapatkan bullying karena berat badan aku yang berlebihan. Iya, iya. Gak sewajarnya kan, maksudnya anak seumur aku Iya, waktu iya, itu iya. dengan berat badan yang berlebihan. Iya. Terus tiap hari itu emang di pikiran aku cuma makan. Makan, Jadi yang iya, iya. ada di pikiran aku tuh makan, yang penting makan gitu. Gimana keadaannya? Tapi kamu itu dari usia berapa? Oh, aku tuh mulai badannya agak besar itu emang dari kecil. Dari Karena kecil. kan aku tinggal berdua aja sama mama. So, namanya juga single parent, terus juga anak tunggal. Mama aku tuh suka banget masak dan kasih makan aku Yang terus terbaik terusan. lah ya, Iya, pokoknya gitu. maunya tuh Iya. anaknya sehat. Iya, iya. Sampai di titik ternyata saking sehatnya, aku tuh udah jadi suka makan. Iya. Makanan tuh udah Iya. jadi temen hidup aku gitu loh, Iya. Kak. Pelarian juga atau? Iya, sampai satu titik yang Iya. lucunya itu lagi belajar di sekolah. Iya. Aku tuh kadang diem izin ke kantin, Iya. izin ke toilet, padahal Izin tuh ke aku toilet. ke kantin. Oh. Terus habis itu makanan yang aku bawa, aku taruh di kolong meja. Terus aku makan diem-diem. Aduh, itu pengalaman sih buat aku. 96, apa yang membuat kamu berubah? Sampai sekarang kayak gini nih. Ini sekarang berapa berarti? Sekarang aku 55, Jauh banget. 65 kg. Jadi tuh, Kak, 41 kilo. yang buat aku berubah itu karena Iya. aku merasa aku tuh udah nggak sehat dan juga pas seumuran aku ngerasa tuh aku nggak bisa coba baju-baju lucu, baju-baju yang untuk anak-anak seusia Baju-baju aku lucu, gitu iya, loh. iya. Jadi aku pakai bajunya yang itu aja, kadang malah Iya. size-nya tuh lebih besar gitu. Terus juga aku tuh pengen banget ngebuktiin kalau sebenarnya aku juga bisa cantik loh, tapi cara cantiknya aku tuh bukan berarti aku gendut terus aku terima gitu aja, enggak. Tapi aku bisa buktiin kalau aku bisa cantik dengan cara aku lebih sehat. Kalau aku lebih sehat, tandanya aku Iya. cantik luar dan dalam gitu. Yes, Maksudnya yes, yes. tubuh aku sehat, pikiran aku sehat. Iya. Kalau dulu aku ngerasa karena makan-makan aja yang aku Iya. pikirin, jadi aku nggak bisa fokus ke yang lain gitu. Jadi banyak banget menghambat hal-hal yang aku bisa. Aku ada potensial, ternyata nggak bisa karena keberlebihan berat badan aku. Tuh. Sekarang malah jadi model. Bayangin itu Iya. berubah 180 derajat. 180 derajat banget, Kak. Apalagi Iya, iya, dulu iya, tuh aku iya. juga nggak pernah berpikir kalau aku tuh bisa di titik ini. Karena Iya. kan aku selalu ngerasa kayak, apalah aku udah gendut, terus juga kurang, maksudnya dengan standar yang ada aku ngerasa tuh aku kurang kan. Tapi aku mau break the rules. Kalau aku tuh bisa, kalau kita tuh cantik emang banyak cara yang bisa menunjukkan kita cantik, gak cuma dari
muka kita yang kelihatan cantik, tapi banyak cara dengan cara kita merawat tubuh, dengan Iya. cara kita mempunyai pikiran yang baik. Iya. Itu juga nunjukin kalau kita punya jiwa yang peduli dengan diri sendiri, Iya. itu udah cantik banget. Wey, you are beautiful. Yes, you are beautiful. You. How you do it? Bagaimana kamu bisa melakukan transformasinya nih dari 96 sampai ubah sekarang kan? Kalau cara aku, dulu kan aku suka banget sama gula. Aku dulu suka banget makan yang manis-manis, Iya. minuman Sugar harus friendly gitu, sugar friendly. semuanya tuh harus ada gula, Kak. Iya, Serius. iya. Terus juga aku suka banget makan nasi. Makan nasi tuh kayak udah nambah tuh bisa 3-4 kali loh, Kak. Sekali nasi ya. makan. Iya. Terus akhirnya cara pertama yang aku lakukan itu dengan mengurangi gula terlebih dahulu. Jadi aku stop gula stop pelan-pelan ya, tapi kan nggak bisa. Change with stevia gak sih? Aku nggak change sama Nggak. sekali. Jadi aku emang langsung Stop. stop cut. Karena waktu itu, Kak, papa aku tuh udah sedikit emosi gitu. Oke. Papa aku tuh emosi karena aku tuh di umur segitu, tapi udah berat badannya tuh udah nggak bagus gitu. Jadi dia langsung bawa aku ke tempat gym. Oke. Dia bawa aku ke tempat gym, terus akhirnya di tempat gym itulah semua berubah. Aku udah pakai trainer, terus juga iya. aku tuh lihat kayak di papan ada papan besar Iya. perempuan itu seksi banget, badannya bagus, itu jadi motivasi aku. Akhirnya aku berhasil nahan untuk gak minum dan makan gula yang berlebihan. Terus juga aku waktu itu juga sempat stop nasi. Stop nasi juga? Stop nasi. Beriringan langsung? Aku langsung, Kak. Jadi stop nasi itu aku bertahan 3 tahun. 3 tahun aku stop nasi. Akhirnya aku mendapatkan hasilnya sekarang. Dan aku ngerasa sekarang tuh aku jauh lebih sehat. Aku lebih percaya diri. Aku jadi lebih menghargai badan aku, Kak. Kan dengan aku menjaga, tandanya aku menghargai dia dong. Aku menyayangi badan aku sendiri. Langsung jadi lebih sehat lah ya? Alhamdulillah. Jadi fresh banget, beda Fresh lah. banget ya? Beda. Dan menurut aku gula tuh sengaruh itu ya kalau kita berlebihan. Oh iya. Jadi nasi stop, terus makannya apa? Makannya aku kebanyakan protein. Ya, biasanya dari telur, putih telur, terus juga aku dari dada ayam, buah-buahan. Kalau mau gula aku dari buah. Dan buah yang setiap hari aku makan itu Apa itu? selalu buah pepaya. Oh. Buah pepaya tuh aku ngerasa dia tuh cepet banget membantu pencernaan aku. Oke. Dan juga jadi sebelum mau makannya, aku sebelum kemakan beratnya, aku makan dulu buah pepaya, Oke. baru aku makan berat. Itu jadi lebih apa ya, plong gitu dan Plong. juga kenyang. Kan kamu kebiasaan makan nasi sebelumnya, gimana tuh bisa tahan nggak makan nasi gitu? Aku Orang Indonesia kebanyakan makan nasi ya? Iya betul, emang susah banget sih Kak, stop nasi itu susah banget, apalagi kalau udah pakai sambal, pakai ayam, itu iya. udah sedep banget kan. Iya. Caranya itu aku ubah mindset aku dulu. Waktu itu kan aku emang diet sehat, diet kurus. Aku tuh bukan diet kurus, tapi di mindset aku diet sehat, diet kurus. Terus akhirnya aku lihat kalau nasi ini di luar banyak kok orang yang nggak makan nasi tapi bisa bertahan gitu. Maksudnya masih bisa cari alternatif lain, entah itu daging, entah itu dari ayam. Jadi aku menerapkan pola pikir itu, dan ternyata itu works di aku. Dan akhirnya sekarang pun aku nggak makan nasi itu Udah nggak biasa masalah. aja, Iya, udah jadi biasa yang aja. penting ada lauknya itu udah aman. Yang penting Kak. ada lauknya. Yang penting ada lauknya. Oke, ada lauknya. Jadi kamu prepare makanannya juga dong? Enggak. Kalau makanan aku nggak prepare banget sih sebenarnya. Paling kalau emang lagi mau bikin Kalau di dada ayam, luaran gimana? nah itu jadi enaknya diet aku di mana aku bisa makan lauknya aja jajanan yang di luar, kayak entah itu di warteg, entah itu di restoran, itu aku masih bisa. Tapi lauknya aja. Lauknya aja. Jadi nasinya selalu Nggak biasa pakai tanpa nasi. Oke, misalnya gorengan, ayam goreng Ayam goreng aku masih makan, Kak. masih makan. Masih makan. Pokoknya tanpa nasi pokoknya. Tanpa nasi. Tapi biasanya kan aku pakai tisu, terus minyaknya aku diperes dulu diperes gitu ya, dulu. anggapnya Iya. iya, oke. Jadi lebih berkurang. Tapi gitu. sebenarnya ngindarin gorengan juga ya gitu ya. Gorengan ya aku waktu itu ngindarin sih. Tapi gula, nasi sama gula Gula. itu udah Itu cobain seminggu aja kurangin gula. Pasti berasa banget di badan. sekarang kan ada yang bilang ganti gula pakai stevia. Itu sebenarnya ini nggak sih? Nah, kalau itu kan banyak yang bilang itu Iya. bagus juga ya. Tapi sejauh ini aku belum pernah cobain Belum sih, Kak. coba ya. Jadi aku belum tetap bisa share itu kasih ya. share gitu. Tapi aku tetap bertahan sama diet aku yang sekarang ini. bye-bye manis gitu ya. Bye-bye manis. Guys, kalian kalau mau lihat Iya, dulu tuh kasih kayak tahu. gimana,
Aduh, kalian pasti kaget. Wow. 96. Nah, ini 96 kilo. Nanti aku minta fotonya. Iya, nanti aku share kasih juga footage-nya. Terus juga advokasi yang aku bawa itu juga berkaitan dengan ini transformasi aku, namanya kan Embrace Your Glow. Jadi aku tuh mau nunjukin kalau kita tuh ada sisi glow-nya gitu. Sisi glow kita, terangnya kita. Dimana aku mau kasih tahu kalau banyak loh wanita tuh yang cantik, banyak wanita tuh cantik gak. Kita kan biasanya harus standar yang ada kan cantik tuh kayak gini loh, cantik tuh kayak gitu. Dan aku tuh mau nunjukin kalau cantik tuh banyak banget beragam. Dan itu dari kakak ngelihat cewek cantik tuh gimana sama aku ngeliat cewek cantik gimana tuh kan pasti beda ya kak. Dan aku tuh ngerasa kalau kita semua punya banyak perbedaan dan juga beragam. Dan aku mau banget kayak cewek-cewek yang kayak aku yang rambutnya curly, yang badannya juga tan skin. Kita tuh lebih peduli sama diri kita sendiri, kita harus menghargai, harus ngerasa kalau kita tuh cantik gitu. Kalau kita udah percaya diri, pasti orang ngelihatnya juga beda gitu. Sama kalau kita tuh ngerasa aku kurang. Kalau aku waktu itu kan ngerasa aku kurang karena aku berat badannya gede banget. Tapi aku nunjukin aku bisa kok mencintai diri aku sendiri, aku bisa kok terlihat lebih dengan cara aku mau mengubahnya yang lebih baik. Proses itu jadi turun yang drastis tuh berapa lama? Sebenarnya ini tuh cepat banget kak. Cepat banget ya? Itu 6 bulan. 6 bulan? Tapi itu bahaya 6 bulan. Karena waktu itu kan aku terobsesi banget pengen kurus ya. Jadi kamu cut semua tuh ya? Iya cut semua, terus olahraganya juga. Aku tuh olahraga dulu kan pulang sekolah, terus jam 4 baru mulai olahraga, kadang jam 10 malam aku bisa pulang ke rumah. Selama itu olahraganya seharian di gym, karena waktu itu masih SMP dong. Terus udah nggak ada kegiatan apa-apa lagi, jadi emang aku biasa kan pertama sama PT dulu, habis sama PT aku olahraga sendiri, habis aku olahraga sendiri, kalau di malam biasanya tuh ada kelas. Ikut lagi? Ikut kelas Zumba, habis kelas Zumba ada kelas satu lagi. RPM ikut juga RPM? Itu pasti kan, bener-bener. Jadi pedes. Aduh, niat banget. Tapi emang bahaya juga kan? Tapi itu nggak bagus, iya. Nggak bagus itu nggak bagus. Jadi sekarang udah nggak kuat juga. Karena kamu masih muda, mungkin jantungnya juga masih. Nah, iya kak benar. Aku juga ngerasa gitu. Iya, karena dulu masih muda banget, 15 tahun. Terus juga energinya tuh masih ada banget. Sekarang tuh udah berasa kok udah nggak bisa yang separah itu olahraganya. Jadi nggak berani juga aku. Wow. Kamu hebat ya, menginspirasi banyak wanita-wanita untuk harus, karena nggak ada yang nggak mungkin kan kak, maksudnya dari aku yang seperti itu sampai sekarang pekerjaan aku jadi full time model itu butuh proses yang panjang, tapi aku yakin selama kita mau percaya sama diri sendiri pasti ada jalan. Woi, bener-bener selalu ada jalan. Oke, modeling, sibuk modeling apa aja nih? Biasanya itu aku photoshoot untuk brand dan brand, terus kalau enggak kemarin masih ambil untuk fashion show, runway masih ambil. Terus iklan ya, iklan apa aja yang kemarin aku iklan Indomilk, Indomilk, TVC, terus juga sempat untuk Netflix. Netflix juga? Ya Netflix untuk seriesnya Wednesday ya. Terus abis itu kemarin apa lagi ya? Untuk Opal, tahu kan? Opal kemarin itu ada aku juga untuk medianya Opal. Jadi sejauh ini kegiatan aku kayak gitu sih kak. Itu before Putri Indonesia atau after Putri Indonesia? Before Putri Indonesia aku emang udah nyemplung ke sana. Cuman emang belum yang difokusin banget. Dan after Putri Indonesia aku punya tekad aku harus lebih maksimal lagi. Jadi aku lebih matangin sekarang. Jadi udah full time alhamdulillah. Itu senang banget sih aku juga kak full time model, karena kalau jadi model tuh aku ngerasa bukan kalau kitanya suka, aku juga kan suka banget foto-foto juga aku suka, maksudnya aku bergaya di depan layar aku suka, jadi kerjanya tuh enak gitu, pembawaannya tuh enak dibandingin kalau misalnya emang kita nggak suka pekerjaan itu, pasti kan bakal ngeluh. Dan juga kan photoshoot tuh nggak gampang kan, maksudnya bukan suatu hal yang bisa dibilang alah foto kayak gitu doang, itu nggak segampang itu. Betul. Nggak segampang itu. Iya, malah kamu sekarang berubah banget ya. Berubah banget kak. Aku bersyukur sih kak bisa jadi seperti ini sekarang. Dan aku juga mau makasih banget untuk orang-orang yang dulu support aku bisa sampai di titik ini, karena kalau bukan dari mereka juga aku nggak mungkin ada di sini kan.
Oke, nextnya apa nih yang kamu ingin lakukan? Nextnya sih Planningnya. aku mau terjun untuk main film nextnya, Main film nih? ya mau main Wah. film. Tapi doain ya semoga tercapai. Ini kan juga butuh proses dulu. Iya. Terus abis itu aku juga pengen bikin project sendiri, bisnis sendiri. Apa tuh? Pengen sih buka kayak manajemen gitu, kayak manajemen, agensi, ya, agensi oke, artis agensi, gitu. oke, Tapi masih proses. Tapi aku mau fokus ke akunya dulu. Nanti untuk project berikutnya semoga bisa berjalan dengan lancar. Ya kayak agensi modeling kan bisa juga kan? Iya, kan agensi pasti modeling. Iya, jadi Iya. kadang juga aku bawa temen kan, maksudnya Iya, aku tuh iya, selalu kayak kamu mau ini nggak, kamu mau itu, karena kan ada tawaran kan biasanya Iya, iya, tawaran dan iya. aku ngerasa aduh waktunya bentrok, aku Iya, nggak bisa, bisa lempar. jadi aku kasih yang Kasih lain. ke Terus yang juga aku waktu itu juga sering kok bawa Kak Mawar tuh Mawar Saleh? Putri Indonesia. Enggak, Kak Mawar Mawar ya? Bilala, Putri Indonesia. Oke. Jadi aku suka syuting bareng sama dia. Jadi kamu nggak job ini yuk bareng yuk. Jadi kita barengan syutingnya. Iya, biasanya berawal dari situ-situ Dari ntar jadi. situ. Iya. Jadi alhamdulillah. Tapi emang Iya. untuk masuk di dunia kayak gini tuh pelan-pelan banget Kak. Untuk entertainment kan masa kita harus tahu dulu relasinya siapa, baru kita bisa masuk gitu loh Kak. Iya sih, iya, it's good. Wow. Nah, yang berhubungan sama advokasi, ada juga kegiatan yang kamu lakukan? Oh, yang berhubungan sama advokasi. Nah, itu aku juga mau mulai rajin untuk nge-up konten. Lebih ke awareness, untuk self love, terus Iya. juga gimana caranya tuh tentang kepribadian kita, kesehatan mental, pikiran-pikiran yang tenang, untuk mendapatkan jiwa yang tenang tuh gimana sih? Terus lebih percaya diri tuh gimana? Itu aku juga udah mau mulai konten Kak. Iya. Jadi kayak lebih edukasi. Jadi untuk advokasi aku terus berjalan. Terutama perubahan kamu tuh. Perubahan, dari iya. 96. Itu aku juga mau up terus kan, Iya, cuma karena akhir-akhir ini tuh aduh hektik banget, jadi Iya, nggak iya. sempat karena aku masih sendiri kan, maksudnya masih Iya. ngedit sendiri, ini Iya, sendiri, iya, jadi iya. aku sekarang udah buat tekad aku mau mulai rajin sih. Mantap. Nah, apa yang menjadi core value-nya kamu atau rahasia suksesnya kamu? Rahasia sukses aku tuh selalu, pertama aku tuh selalu percaya sama diri aku. Aku tuh selalu membuat afirmasi yang bagus. Jadi kalau misalnya afirmasinya yang udah bagus, pikiran aku tenang, aku selalu berkata yang baik-baik tentang diri aku. Dijamin itu hasilnya bakal sesuai dengan apa yang kita mau. Karena satu kunci, selama kita yakin, itu pasti ada jalan. Iya, Kalau iya, misalnya iya. dari awal aja belum mulai, tapi kita udah ngerasa aku nggak bisa, iya, iya. itu tuh langsung ketutup aja, Iya, beneran iya, nggak iya, bisa. iya, Tapi kalau iya. afirmasi kita yang udah aku yakin aku bisa, aku yakin aku sukses, habis ini aku jadi orang terkenal kayak Raya, Iya. kalau gitu udah kayak gitu, Bisa dong. Iya. nggak ada yang nggak mungkin. Buktinya aku dulu, Iya. aku bukan siapa-siapa, I'm nothing jadi Iya. something gitu kan. Jadi aku ngerasa yakin itu number one. Terus yang kedua, selalu percaya semuanya ke orang tua. Maksudnya kita tuh jangan ragu untuk minta doa orang tua. Karena Iya. balik lagi kalau orang tua udah ngasih restu, apalagi ibu ya. Ibu tuh kalau misalnya udah doain kita, jalannya tuh pasti baik. Jadi selalu yakin, tanya ke orang tua, minta doa. Gitu sih. Mantap. Thank you, Rit. Udah sharing di sini. Thank you so much. Aku senang banget loh. Aku ngerasa sangat amat hari ini tuh sangat amat senang karena bisa diundang sama kakak. Aku juga Iya, bisa iya. sharing ke kalian semua. Jarang banget kan kita ketemu. Iya, iya. Terakhir kan ketemu di pelataran. Di Pataran. Iya. Tuh, jadi semoga Iya. untuk dari percakapan aku hari ini bisa Iya. membawa motivasi yang baik ke semuanya Betul, ya guys ya. betul. Yes. Karena aku yakin satu wanita Indonesia yang motivasi semuanya akan ikut termotivasi. Amin. Amin. Thank you so much ya, Rit. Thank you Udah ya, berbagi. Kak. Teman-teman, demikian bincang-bincang saya bersama Lydia. Buat teman-teman yang penasaran nanti bisa cek IG-nya Lydia ya. Nanti saya taruh di description. Wah, sukses ya buat Lydia. Amin, Impiannya, amin. filmnya, wah, projectnya, bisnisnya. Oke, sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Aman, juga Lydia. Bye-bye. Bye. Thank you.
Bring back millennials too. Jakarta City.